sejahtera untuk saudara-saudara sekalian yang seagama dengan saya, agama Kristen, dan bagi saudara-saudara saya yang beragama Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berkeyakinan bahwa Tuhanlah yang menciptakan bahasa, entah itu Arab, Inggris, Spanyol, dan lain-lain, bahasa Indonesia, sehingga kita semua bisa menggunakan bahasa yang diciptakan Tuhan. Gitu. Saya ada satu komentar dan dua pertanyaan. Bolehkah diizinkan demikian? Ada satu komentar, dua pertanyaan. Komentar baik, boleh. Tapi jangan lama-lama. Baik. Satu menit komentar. Pertama-tama saya berterima kasih buat para narasumber yang telah menyampaikan makalah-makalah ilmiah, dan saya sangat berterima kasih atas pemaparan demikian. Komentar saya yang pertama. Sebelumnya mohon data Bapak. Ya, saya nama lengkap Yosias Lender Lengkong. Saya rektor dari Institut
itu dalam Alkitab. Begitu juga iman Nasrani itu dibangun atas selain wahyu, itu juga atas fakta sejarah bagaimana Tuhan menyelenggarakan sejarah perjalanan manusia. Sehingga fakta-fakta sejarah seperti perbuatan baik maupun buruk para nabi atau rasul atau raja yang hidup di masa lampau itu diungkapkan supaya manusia bisa belajar mana yang boleh, mana yang tidak. Sehingga misalnya Daud berzina dengan Bathsheba, Lut menggauli kedua anak putrinya, itu fakta sejarah yang harus dihindari. Sehingga Alkitab mengungkapkan fakta-fakta sejarah, dan iman Kristen itu dibangun juga atas fakta sejarah. Jadi kami melihat demikian. Nah, kalau khusus pribadi Isa yang disebut tadi, oknum ini, kami orang Nasrani tidak pernah merekayasa atau membuat manusia jadi Tuhan. Oleh karena secanggih apapun ilmu seorang saintis atau ilmuwan, tidak sanggup merubah kuda jadi sapi, tidak sanggup merubah kucing jadi anjing, apalagi merubah manusia jadi Tuhan. Nah, apa yang kami buat, apa yang kami yakini sebagai orang Nasrani, kami membaca wahyu Allah gitu. Taurat, Zabur, Injil. Di dalam wahyu itu diungkapkan bahwa pribadi Isa itu ada dua sifat, sifat ilahi dan sifat manusiawi. Dan kami hanya percaya, mengaminkannya, mengakui dan menyaksikannya, tapi tidak pernah merekayasa, tidak pernah membuat. Tolong ini pertanyaan saya masuk ke pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, kalau memang betul syariat itu akan sangat membantu kehidupan masyarakat, pemberlakuan syariat, bolehkah kami tahu syariat dari perspektif 4 mazhab, Hanafi, Hambali, dan seterusnya? Mazhab mana yang Bapak perjuangkan di Indonesia? Pendekatan mana yang Bapak perjuangkan di Indonesia? Dan kalau memang demikian, adakah contoh di dunia ini negara-negara yang menerapkan syariah yang memang masyarakatnya berakhlakul karimah di seluruh dunia? Begitu Pak. Dan pertanyaan kedua yang saya ingin tanyakan adalah, Bapak menyebut tentang sebenarnya agama diridhoi Allah adalah Islam. Dalam pengertian umum saya setuju, sekalipun agama Islam nanti muncul secara formal pada abad 7 dari Masehi. Namun kalau kata Islam itu diartikan secara linguistik, secara umum, karena saya yakin Tuhan juga yang menciptakan bahasa, bukan agama. Agama tidak punya hak cipta terhadap bahasa. Agama, baik agama Kristen maupun agama Islam, tidak ada hak cipta terhadap bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Itu buatan Tuhan semua, sehingga kita bisa menggunakan bahasa itu secara dalam makna netralitas gitu. Nah, kalau dalam pengertian umum Islam, semua orang yang pasrah tunduk kepada Allah dimaknai seperti itu. Pertanyaan saya adalah, bolehkah di tanah air ini dari umat Kristen, misalnya ada tarikah yang disebut Muslim sejati? Itu aja. Baik. Saya kira terima kasih. Pertanyaannya cukup berbobot karena memang dipertanyakan oleh seorang dokter. Saya kira wajar. Baik, karena pertanyaannya lebih banyak menyinggung narasumber Habib Rizik, jadi mungkin saya minta beliau dulu yang menjawab. Habib tinggal di situ saja untuk menjawab. Silakan. Kemudian bisa dibantu kalau memang dianggap perlu oleh para pembicara lain. Silakan. Terima kasih. Saya sampaikan pertama-tama
atas komentar maupun soal yang diajukannya. Saya rasa soal komentar saya tidak akan mengomentari lagi. Saya rasa itu nanti mungkin ada ahli kristolog yang lebih memahami. Nanti dijawab oleh saya akan langsung ke pertanyaan Pak Yosias, jangan tidak mengurangi itu rasa hormat saya kepada komentar yang Bapak sampaikan. Kita tetap akan menghargai penafsiran-penafsiran yang sudah Bapak ajukan tadi sebagai komentar dari tokoh yang memang mendalami daripada agama Kristen itu sendiri. Mengenai soal yang pertama, memang ini pertanyaan cukup cerdas. Pertanyaan saya nilai cukup cerdas karena di sini ternyata memang Pak Yosias Renggong ini juga menguasai soal keislaman, mengerti juga soal madhab, ada 4 madhab dan seterusnya. Dan perlu saya sampaikan bahwa madhab itu bukan agama, tapi madhab itu adalah pola pikir, yaitu sistem metodologi yang diambil oleh ulama di dalam menggali hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber dari segala sumber hukum Islam. Nah, sehingga untuk menggali hukum dari kedua sumber tersebut itu dibutuhkan metodologi tertentu. Nah, sejumlah ulama mempunyai metodologi di dalam menggali hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, di antaranya yang populer yang tadi Bapak Yosias sebutkan, itu ada pola pikir yang memang dimotori oleh Al-Imam Abu Hanifah. Kemudian ada pola pikir metodologi yang dimotori oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Tapi sekali lagi pola pikir itu tidak dibatasi hanya 4 saja. Islam sangat-sangat memberikan kebebasan berpikir, kebebasan untuk membuat metodologi daripada penggalian hukum Islam selama itu didasarkan dengan konsep ijtihad yang benar. Itu jawaban saya pertama. Sehingga kalau pertanyaannya, andai kata di Indonesia ini menggunakan penerapan syariat Islam, andai kata, lalu madhab yang mana yang harus digunakan? Nah, di sini perlu saya sampaikan, di dalam satu kaidah fikih, yaitu kaidah hukum Islam, bahwa hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Yaitu ada ketentuan di sana bahwa kebijakan yang diambil oleh hakim, artinya penguasa, itu yarfa'ul khilaf, dia akan mengatasi segala khilaf. Artinya penguasa atau pengambil keputusan atau yang menentukan kebijakan di dalam suatu persoalan itu tidak terikat kepada mazhab tertentu. Yang penting selama dia memenuhi syarat ijtihad, dia menguasai Al-Quran dan As-Sunnah dengan baik, dia berkewajiban untuk menggali hukum dengan metodologi yang digunakannya, baik metodologi itu mengikuti salah satu mazhab yang 4 tadi atau yaitu mengikuti metodologi lain yang diakui dalam syariat Islam, selama itu memang masih di dalam batasan syariat, batasan istimbat, batasan ijtihad yang diakui oleh para ulama yang menafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah selama ini. Jadi pengambil keputusan kebijakan itu dia tidak mesti terikat, harus mazhab Hanafi atau harus Syafi'i, tidak. Nah, walaupun dalam konteks itu dia tetap berkewajiban untuk menghormati pola-pola pikir yang ada. Nah, jadi sebagaimana saya ungkapkan tadi, kalau Islam mengajarkan untuk bisa toleransi dan menghargai pemikiran-pemikiran agama lain, apalagi yaitu untuk bisa toleransi dengan pemikiran-pemikiran yang ada di dalam Islam itu sendiri. Tapi dengan catatan bahwa perbedaan itu betul-betul merupakan murni hasil ijtihad dengan konsep yang benar, bukan hasil hawa nafsu hanya untuk memenuhi keinginan pribadi atau ada kepentingan tertentu. Karena sebagaimana kita ketahui, kadang-kadang kepentingan pribadi manusia, baik itu menyangkut politik dan lain sebagainya, kadang-kadang mendorong seseorang dengan mengatasnamakan agama, dengan mengatasnamakan ijtihad, kemudian dia mengeluarkan fatwa hukum sebagai dalil pembenaran dari apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Jadi sekali lagi jawaban saya bahwa kalau syariat Islam itu
diberlakukan di Indonesia, maka syariat itu harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber daripada segala sumber hukum, bukan kembali kepada Abu Hanifah, atau kembali kepada Imam Malik, atau kembali kepada Imam Syafi'i, atau kembali kepada Imam Ahmad, atau kembali kepada hanya pemikiran seseorang saja. Nah ini yang perlu kita tandaskan. Itulah pengertian daripada mazhab yang ada di dalam syariat. Tentunya saya tidak bisa menjabarkan lebih panjang karena memang membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk mempelajari pola pikir tadi. Tapi yang jelas, mazhab bukan agama, mazhab hanya merupakan pola pikir. Nah kemudian muncul pertanyaan yang kedua yang tidak kalah menarik. Saya nilai ini pertanyaan cukup panjang, tapi memang ini pertanyaan cukup menarik karena cukup aktual. Itu memang bisa kita lihat dari kondisi yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat internasional saat ini. Itu dimana yang saya hormati Bapak Yoseas Lengkong tadi mengajukan pertanyaan yang cukup cerdas dan tajam, yaitu negara mana sih yang menggunakan syariat yang penduduknya berakhlakul karimah. Nah, ini saya nilai memang cukup tajam karena untuk mencari model negara bersyariat dengan penduduk berakhlakul karimah di zaman sekarang ini, itu kalaupun saya katakan tidak mustahil, tapi memang hampir tidak ketemu negara yang dimaksudkan oleh Bapak Yoseas Lengkong tadi. Kenapa? Karena banyak negara-negara Islam, saya langsung saja kepada istilah negara Islam di dunia ini, yang mereka tidak murni lagi kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, mungkin sekian persen mereka menggunakan sistem Islam. Tapi karena ketidakmurnian mereka kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, karena pasti ada kepentingan duniawiyah. Saya kasih contoh, sebagai contoh umpamanya, katakanlah Saudi Arabia. Saudi Arabia menjalankan syariat Islam menggunakan sistem Islam, itu ya diakui. Tapi ternyata kalau kita telusuri dengan lebih teliti dan mendalam, ternyata Saudi Arabia tidak sepenuhnya kembali kepada sistem Islam, karena sistem Islam itu tidak mengenal sistem monarki, sistem kerajaan. Nah akibatnya sistem kerajaan yang berlaku di Saudi Arabia itu akan melahirkan kepentingan politik bagi keluarga kerajaan, yang ini bisa menghambat dan mengganggu daripada penerapan syariat Islam secara kafah. Tapi memang kita akui bahwa sebagian hukum Islam itu berjalan di Saudi Arabia, dan itu sudah bisa dirasakan hasilnya. Sebagai bukti, berdasarkan hasil sensus kriminalitas internasional, ternyata peristiwa kriminalitas yang terjadi di negara-negara Islam yang menerapkan hukum Islam secara konsekuen seperti Saudi umpamanya, walaupun di sana kriminalitas masih tetap banyak, tapi relatif jauh lebih rendah dibandingkan di negara-negara yang tidak menerapkan syariatnya. Jadi saya tidak katakan Saudi Arabia itu sebagai model yang sempurna, bahkan saya akui model itu masih jauh daripada kesempurnaan. Jadi kesimpulan yang ingin saya ambil adalah bahwa di zaman ini kami sendiri belum menemukan model itu. Maka itu kami sedang berjuang, bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk seluruh dunia Islam. Bagaimana ke depan ini umat Islam mampu untuk mewujudkan satu negara yang betul-betul bersyariat, yang bisa melahirkan masyarakat yang akhlakul karimah. Tapi sungguh pun demikian, saya rasa kita kembali kepada sejarah telah membuktikan bahwa di zaman Nabi Muhammad SAW dan di zaman Khulafa Rasyidin, yaitu zaman Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, itu selama 30 tahun kepemimpinan daripada Khulafa Rasyidin ditambah, yaitu sebelumnya selama kepemimpinan Rasulullah SAW, umat Islam pernah berhasil membuktikan dirinya dengan sistemnya yang baik, yaitu sistem khilafah, di mana seluruh umat beragama diperlakukan dengan baik, yaitu di dalam kepemimpinan Islam tersebut, dan telah berhasil menunjukkan yaitu kejayaannya di bidang berbagai macam disiplin keilmuan. Nah, kenapa di zaman itu umat Islam berhasil tampil sebagai pelopor perintis ilmu pengetahuan, bahkan sampai sains modern, bahkan sampai ilmu kimia, aljabar, dan lain sebagainya. Tidak lain dan tidak bukan jawabnya adalah karena mereka dulu hidup di bawah naungan negara yang bersyariat, yang berakhlakul karimah, yang mendorong mereka untuk tampil sebagai seorang muslim yang produktif. Nah, tapi sayang, seribu sayang, setelah masa Khulafa Rasyidin itu berlalu,
sedikit demi sedikit umat Islam mulai menjauh daripada konsep syariatnya, bahkan makin jauh lagi setelah khilafah Utsmaniyah itu tumbang, setelah khilafah Utsmaniyah Turki itu tumbang, maka umat Islam seperti kehilangan kontrol, bagaikan anak-anak ayam yang kehilangan induknya kesana kemari. Akhirnya sampai saat ini umat Islam sepertinya mereka tidak mengenal jati diri mereka lagi. Nah, jadi sekali lagi bahwa kami pernah punya model percontohan, yaitu bahwa negara yang bersyariat akan melahirkan negara yang berakhlakul karimah. Itulah contoh yang pernah terwujud di zaman Nabi kami Muhammad SAW, dan ini sebagai fakta sejarah yang tidak bisa terpungkiri. Nah, ini yang bisa saya jawab berkenaan dengan